Kemudian dikatakan al-jamaah karena mereka bersatu di atas kebenaran, tidak mau berpecah belah dalam urusan agama, berkumpul dia bawa kepemimpinan para imam yang berpegang teguh kepada al-haq, tidak mau keluar dari jamaah mereka dan mengikuti apa yang telah menjadi kesepakatan salaful ummah. Jadi kesimpulannya, Ahlussunnah wal Jamaah adalah orang yang mempunyai sifat dan karakter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman, Rasulullah SAW telah mengingatkan bahwa umat Islam akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Namun hanya satu yang akan selamat, yaitu yang berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah. Berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bukan perkara yang mudah, tapi penuh dengan tantangan dan rintangan. Apalagi saat ini banyak golongan yang sangat membenci sunnah dan membenci orang-orang yang berpegang teguh kepada as-sunnah, membenci orang yang memelihara jenggot, celana cingkrang. Anehnya di saat yang bersamaan mereka mengaku ahlus sunnah. Ajib. Bagaimana mungkin mereka yang membenci sunnah tapi mengaku ahlus sunnah? Aneh bin ajib. Sebenarnya sifat seperti ini merupakan sifatnya orang munafik. Na'udzubillahi min zalik. Oleh karenanya, simaklah penjelasan Ustaz Yazid rahimahullahu ta'ala mengenai perpecahan umat ini dan juga hakikat Ahlus Sunnah wal Jamaah agar tidak tertipu dengan mereka yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah tapi membenci sunnah. Orang yang hidup di antara kalian sesudah wafatku akan melihat perselisihan yang banyak. Jadi umat Islam terjadi perselisihan, perpecahan, dan Nabi sudah sebutkan, sataftariqu ummati ala 73 firqah kulluha finnar illa wahida. Umatku akan berpecah menjadi 73 golongan, 72 masuk neraka, 1 masuk surga. Itu yang al-firqah an-najiyah, golongan yang selamat. Jadi Nabi sudah ingatkan kepada umat Islam bahwa umat Islam akan terpecah. Dan banyak perpecahannya. Kalau orang Yahudi 71, Nasrani 72, umat Islam 73. Dan semuanya masuk neraka kecuali 1. Yang mengatakan Rasulullah SAW. Terjadi perpecahan, perselisihan. Dan hadisnya banyak menyebutkan tentang masalah ini. Makanya ketika terjadi perpecahan, perselisihan, perbedaan paham, ya memang sudah terjadi. Adanya firqah-firqah yang sesat, Nabi sudah sebutkan. Pokoknya dari firqah yang sesat ada berapa? 4. Pokok dari firqah-firqah yang sesat dari 72 itu 4 yang pokok. Yang pertama Qadariyah. Yang kedua Rafidhah Syiah. Yang ketiga Khawarij. Yang keempat Murji'ah. Jadi Qadariyah, kemudian Khawarij, kemudian Rafidhah, kemudian Murji'ah. Itu 4. Dari situ kemudian bercabang lagi. Syiah aja lebih dari 40 sekte berpecahnya. Syiah. Khawarij juga berpecah lagi dan yang lainnya. Dan Nabi sudah sebutkan akan terjadi perselisihan yang banyak di tengah-tengah umat Islam. Tapi kemudian Nabi memberikan solusi. Enggak dibiarkan umat Islam demikian, diberikan solusi oleh Nabi. Ketika umat Islam berpecah belah, apa solusinya, apa jalan keluarnya, apa jalan selamatnya? Yaitu yang kelima, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin. Itu Nabi SAW memberikan jalan keluar kepada umatnya, yaitu berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para khalifahku yang terpimpin dan lurus. Berpegang kepada sunnah Rasulullah dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Sekarang yang dimaksud dengan sunnah Nabi SAW, antum lihat di halaman, di buku ini di halaman 37. Di halaman 36-nya saya sebutkan tentang definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Jadi Ahlussunnah Jamaah mereka yang menempuh seperti apa yang pernah ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Disebut Ahlussunnah karena kuatnya mereka berpegang dan ittiba mengikuti sunnah Nabi SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. As-sunnah menurut bahasa adalah jalan, cara apakah jalan itu baik atau buruk. Sedangkan menurut ulama akidah, as-sunnah adalah petunjuk yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, baik tentang ilmu, i'tiqad, keyakinan, perkataan maupun perbuatan, dan inilah sunnah yang wajib diikuti. Orang yang mengikutinya akan dipuji dan orang yang menyalahinya akan dicela. Pengertian as-sunnah, perhatian, pengertian as-sunnah menurut Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, beliau wafat tahun 795 Hijriah, kata beliau, as-sunnah ialah jalan yang ditempuh mencakup di dalamnya berpegang teguh kepada apa yang dilaksanakan oleh Nabi SAW dan para khalifahnya yang terpimpin dan lurus, berupa i'tiqad, keyakinan, perkataan dan perbuatan. Itulah sunnah yang sempurna. Oleh karena itu generasi salaf terdahulu tidak menamakan as-sunnah kecuali kepada apa saja yang mencakup ketiga aspek tersebut. Apa tiga aspek tersebut? Apa? I'tiqad, keyakinan, yang kedua perkataan, yang ketiga perbuatan. Jadi kalau disebutkan sunnah mencakup itu, i'tiqad, perkataan dan perbuatan. Hal ini diriwayatkan dari Imam Hasan Al-Basri, Imam Al-Auza'i dan Imam Fudail bin Iyad rahimahumullah. Kemudian dikatakan al-jamaah karena mereka bersatu di atas kebenaran, tidak mau berpecah belah dalam urusan agama, berkumpul di bawah kepemimpinan para imam yang berpegang teguh kepada al-haq, tidak mau keluar dari jamaah mereka dan mengikuti apa yang telah menjadi kesepakatan salaful ummah. Kemudian Ibnu Mas'ud menjelaskan di halaman 38 tentang pengertian al-jamaah. Al-jama'atu ma wafaqal haqq wa in kunta wahdak. Jamaah itu apa yang sesuai dengan kebenaran walaupun engkau sendirian. Jadi jamaah itu adalah apa yang sesuai dengan kebenaran walaupun engkau sendirian. Jadi kesimpulannya, Ahlussunnah wal Jamaah adalah orang yang mempunyai sifat dan karakter mengikuti sunnah Nabi SAW dan menjauhi perkara-perkara yang baru dan bid'ah dalam agama. Itu pengertian sunnah. Jadi ketika disuruh mengikuti sunnahku, fa'alikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiin ar-rasyidin, maksud berpegang teguh pada sunnah Nabi, sunnah khulafa al-mahdiin ar-rasyidin, berkaitan dengan keyakinan, berkaitan dengan perkataan, berkaitan juga dengan perbuatan, semuanya. Jadi keyakinan, perkataan dan perbuatan. Seperti fitnahnya khalqul Quran, ini berkaitan dengan keyakinan dan perkataan. Mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk, ini perkataan enggak pernah. Kata Imam Ahmad, tunjukkan kepada kami ada enggak keterangan dari Rasulullah SAW dan para sahabat yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Tunjukkan kepada kami dalilnya. Mereka enggak mampu. Kalau dalil bahwa Al-Quran kalamullah, Imam Ahmad bawakan dari ayat Al-Quran. Ada berapa ayat dibawakan oleh Imam Ahmad dan juga berapa hadis Nabi SAW. Jadi itu fitnah berkaitan dengan keyakinan dan juga dengan perkataan. Nanti juga ada bid'ah yang berkaitan dengan perbuatan. Makanya di sini berpegang teguh pada sunnah Nabi SAW dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Karena ada orang yang menyimpang dari sunnah Nabi dan sunnah Khulafaur Rasyidin, baik bentuknya keyakinan, perkataan dan juga perbuatan. Jadi wajib berpegang teguh pada sunnah Nabi SAW yang berkaitan dengan i'tiqad, perkataan dan perbuatan, dan wajib berpegang dengan sunnah Khulafaur Rasyidin. Dan sunnah Khulafaur Rasyidin tidak boleh bertentangan dengan sunnah Nabi SAW. Sunnah Khulafaur Rasyidin tidak boleh bertentangan dengan sunnah Nabi SAW. Kemudian yang keenam Nabi ingatkan di sini, tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajidh.
tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajid. Adalah kamu berpegang teguh. Terima kasih telah menonton video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.